116 dengan NIM 2110101178 ingin menyampaikan hasil resum dari materi yang telah diberikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Yang pertama yaitu jelaskan berbagai teknik berpikir yang dapat diterapkan dalam analisa bisnis. Yang pertama yaitu menurut saya berpikir analitis, yaitu menguraikan masalah atau informasi menjadi elemen-elemen yang lebih kecil untuk memahami pola dan hubungan, membantu dalam memahami tren, melakukan analisis SWOT atau segmentasi pasar. Contohnya menggunakan data penjualan untuk menganalisis perilaku pelanggan. Yang kedua yaitu berpikir kritis, mengidentifikasi asumsi, menganalisis bukti, dan mengevaluasi argumen secara objektif. Digunakan untuk menilai validasi data, mengevaluasi resiko, dan membuat keputusan berbasis bukti. Contohnya, mengkritisi laporan keuangan untuk mengidentifikasi potensi kesalahan atau peluang. Yang ketiga yaitu berpikir kreatif, menghasilkan solusi inovasi untuk masalah atau mencapai peluang baru, berguna dalam merancang produk baru, strategi pemasaran, atau model bisnis. Contohnya merancang kampanye pemasaran kreatif yang memanfaatkan media sosial secara unik. Yang keempat, berpikir strategis, fokus pada tujuan jangka panjang dan cara mencapainya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kondisi eksternal, membantu menetapkan visi perusahaan, tujuan, dan strategi kompetitif. Contohnya menganalisis posisi kompetitor untuk menentukan strategi penetrasi pasar. Yang kelima, berpikir sistemik, memahami hubungan antar elemen dalam suatu sistem dan dampaknya terhadap keseluruhan. Contohnya untuk mengidentifikasi penyebab akar masalah dan dampak perusahaan dalam organisasi. Contohnya menganalisis dampak perubahan kebijakan perusahaan terhadap semua departemen. Yang ketujuh yaitu berpikir lateral, pendekatan nonlinear dalam menyelesaikan masalah dengan cara-cara baru dan tak terduga, digunakan untuk menentukan alternatif solusi dalam menghadapi tantangan. Contohnya mengembangkan metode baru untuk melayani pelanggan di area yang sulit dijangkau. Yang ketujuh yaitu berpikir data-driven, menggunakan data sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan, membantu menganalisis tren, prediksi, dan menyusun strategi berdasarkan bukti. Contohnya menggunakan analisis big data untuk menentukan segmentasi pasar dan target iklan. Yang kedelapan, berpikir desain, fokus pada kebutuhan penggunaan dengan pendekatan interaktif untuk memecahkan masalah secara kreatif, digunakan dalam mengembangkan produk atau layanan yang berorientasi pada pengalaman pelanggan. Contoh merancang aplikasi dengan memperhatikan perjalanan pelanggan atau customer journey. Yang kesembilan, berpikir prediktif, menggunakan model statistik dan analisis untuk memprediksi hasil di masa depan, berguna untuk memahami tren pasar atau memitigasi resiko di masa depan. Contohnya membuat model prediksi permintaan pasar berdasarkan data dan historis. Yang ke-10, berpikir kolaboratif, melibatkan berbagai perspektif untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama, membantu dalam menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan inklusif. Contoh brainstorming lintas departemen untuk mengembangkan strategi produktif yang baru. Kesimpulannya yaitu teknik-teknik berpikir ini dapat digunakan secara terpisah atau dikombinasikan untuk mengatasi berbagai tantangan bisnis. Dengan mengasah kemampuan berpikir ini, Anda dapat meningkatkan efektivitas analisis dan kualitas pengambilan keputusan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Yang kedua yaitu menerapkan metode berpikir kritis untuk mengevaluasi dan merumuskan strategi bisnis yang efektif. Yang pertama yaitu berpikir divergen dan konvergen. Berpikir divergen
dalam kemampuan untuk menghasilkan berbagai alternatif solusi. Contohnya, memikirkan berbagai manfaat dari barang bekas dan kardus. Yang kedua yaitu berpikir konvergen, adalah proses memilih satu atau beberapa solusi terbaik dengan mengevaluasi berbagai alternatif. Ini membutuhkan logika dan analisis. Yang kedua, pentingnya kombinasi keduanya, yaitu berpikir divergen penting untuk menghasilkan ide-ide kreatif. Terus berpikir konvergen digunakan untuk mengevaluasi dan memilih solusi terbaik. Kedua jenis berpikir ini harus diterapkan secara berurutan. Ide harus mengalir bebas tanpa hambatan selama tahap divergen, kemudian dianalisis selama tahap konvergen. Yang ketiga, tips untuk berpikir divergen. Catat semua ide termasuk yang aneh atau unik. Hindari menyensor atau menilai ide pada tahap awal. Ciptakan suasana diskusi yang mendukung kebebasan ide. Yang keempat, tips untuk berpikir konvergen. Gunakan kriteria tertentu untuk mengevaluasi ide, seperti biaya atau waktu penyelesaian. Fokus pada solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima yaitu strategi pemecahan masalah kreatif. Memerlukan kemampuan berpikir out of the box, mengantisipasi perubahan dan menyesuaikan strategi. Contohnya dalam bisnis frozen food yang menghadapi pandemi, strategi baru harus dikembangkan untuk tahap relevan. Yang keenam, metode pemecahan masalah. Mengumpulkan informasi tentang masalah, menentukan prioritas masalah, mengidentifikasi inti masalah, mengevaluasi masalah untuk menentukan masalah utama. Melakukan brainstorming untuk solusi kreatif. Membentuk tim pemecahan masalah. Contoh penerapan berpikir divergen, membuat banyak ide desain tanam dengan berbagai tema. Berpikir konvergen, memilih desain untuk memenuhi kriteria efisiensi, biaya, dan waktu. Strategi ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti bisnis, pendidikan, atau pengolahan sumber daya. Dengan menggabungkan kreativitas dan analisis logis, solusi yang efektif dan inovatif dapat dirumuskan. Soal yang ketiga yaitu mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen inovasi dan strategi yang mendukung implementasi bisnis. Prinsip-prinsip manajemen inovasi. Yang pertama, berpikir divergen dan konvergen. Berpikir divergen menciptakan berbagai alternatif solusi untuk masalah yang dihadapi. Contoh, mengidentifikasi berbagai cara memanfaatkan barang bekas. Berpikir konvergen memilih satu atau beberapa solusi terbaik berdasarkan kriteria tertentu seperti efisiensi, waktu, atau biaya. Creative problem solving mendorong lompatan, berpikir mengantisipasi perubahan dan menyelesaikan masalah yang tidak terduga. Contoh, adaptasi bisnis dari frozen food selama pandemi dengan rancangan konsep baru atau menghadapi perusahaan besar. Proses sistematis, mengumpulkan informasi tentang masalah, menetapkan prioritas masalah, mengidentifikasi inti masalah yang jelas, mengevaluasi masalah, menentukan solusi utama, melakukan brainstorming untuk ide-ide kreatif, membentuk tim untuk menangani masalah secara kolaboratif. Kreatif dan fleksibilitas, memberikan kebebasan untuk ide-ide baru tanpa kecemasan atau sensor selama tahap divergen, berani mengambil risiko dan berpikir di luar kotak, tanpa takut ditolak atau gagal. Strategi yang mendukung implementasi bisnis. 1. Kolaborasi tim. Membentuk tim dengan beragam latar belakang untuk memberikan perspektif yang berbeda, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung curah pendapat dan inovasi tanpa batas. Yang kedua, evaluasi kritis. Setelah mengumpulkan ide, evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti efisiensi, biaya, dan kesesuaian dengan tujuan bisnis. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan. Mengembangkan konsep dan solusi yang fleksibel untuk menghadapi tantangan yang tidak terduga. Contoh, bisnis makanan yang beralih ke layanan online ketika terjadi gangguan di pasar tradisional. Pemanfaatan teknologi, menggunakan teknologi untuk mendukung inovasi, seperti otomatisasi proses produksi atau permasalahan digital. Manajemen resiko, yaitu mengidentifikasi dan mengelola resiko potensial sebelum menghadapi strategi baru. Contoh penerapan, divergen mengidentifikasi berbagai peluang usaha seperti catering untuk berbagai segmen, mahasiswa diet, dan pekerja proyek. Konvergen memilih peluang yang
paling sesuai berdasarkan analisis kebutuhan pasar dan kemampuan operasional. Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, bisnis dapat mengelola inovasi secara efektif dan menciptakan strategi yang adaptif untuk bertahan dalam kondisi pasar yang dinamis. Yang keempat yaitu mengembangkan rencana aksi untuk mengingatkan kreativitas dan inovasi dalam strategi bisnis jangka panjang. Nah, yang pertama yaitu identifikasi masalah dengan pendekatan berbeda. Penting untuk memahami masalah secara mendalam dari sudut pandang yang berbeda. Contoh penurunan penjualan bisa dilihat dari aspek pemasaran, kualitas produk, distribusi, atau komunikasi internal. Tip kreatif, gunakan teknik 5W dan undang tim lintas departemen untuk berpikir baru. 2. Brainstorming tanpa batas. Dorong ide-ide out of the box tanpa pembatasan. Tips kreatif. Gunakan teknik reversi thinking dan mind mapping untuk memvisualisasikan ide. Yang ketiga, prototyping cepat. Buat prototip untuk menguji kelayakan ide sebelum implementasi. Tip kreatif, gunakan pendekatan design thinking untuk eksperimen cepat. Yang keempat, kolaborasi antar tim. Sinergi antar tim dengan sudut pandang berbeda sangat penting. Tips kreatif, bentuk tim lintas fungsi dan adakan hackathon internal untuk inovasi. Evaluasi dan literasi. Evaluasi solusi secara berkelanjutan dalam adaptasi terhadap perubahan. Kreatif, manfaat umpan balik pelanggan dan metode Lean Startup untuk memperbaiki keterlanjutan. Kesimpulan, dengan pendekatan yang kreatif dan berpikir kritis, perusahaan dapat memecahkan masalah secara inovatif, efisien, dan menciptakan budaya kerja yang terbuka terhadap kreativitas. Yang kelima yaitu mengurangi evaluasi dan hasil pemecahan masalah kreatif dan pendekatan berpikir kritis yang diterapkan dalam bisnis nyata, yaitu bisnis mochi. Evaluasi dan hasil pemecahan masalah kreatif serta pendekatan berpikir kritis dalam bisnis mochi. Yang pertama yaitu pengenalan masalah di usaha mochi. Bisnis mochi yang seringkali bersifat tradisional menghadapi tantangan dalam menarik pasar modern. Tantangan umum, penurunan penjualan karena produk dianggap kuno, keterbatasan inovasi dalam variasi rasa dan pemasaran, persaingan tinggi dengan makanan ringan modern. Yang kedua, pendekatan kreatif yang diterapkan, identifikasi masalah secara mendalam, melihat masalah tidak hanya dari sudut pandang produk tetapi juga strategi branding dan distribusi. Menggunakan teknik 5W. Why? Mengapa penjualan menurun? What? Apa yang membuat produk kurang diminati? Where? Di mana pasar potensial baru? Wo? Siapa target pelanggan baru? When? Kapan waktu terbaik untuk meluncurkan strategi baru? Brainstorming dan ide inovatif. Reverse thinking, bagaimana pembuatan pelanggan membeli hasilnya, fokus pada customer experience. Inovasi rasa dan produk, menciptakan varian rasa modern, misalnya matcha, coklat, lava, strawberry keju. Kemasan modern menggunakan kemasan yang menarik, ramah lingkungan. Prototyping cepat, membuat sampel varian rasa baru dan menguji pada pelanggan tetap serta segmen target baru. Menggunakan demo produk untuk pasar modern seperti di kafe atau event kuliner. Yang berikutnya, kolaborasi antar tim, melibatkan tim pemasaran, produksi, dan pelanggan dalam mengambil keputusan. Mengadakan focus group discussion dengan pelanggan setia. Yang ketiga, evaluasi dan hasilnya. Evaluasi proses, yaitu menganalisis respon pelanggan terhadap produk baru melalui survei. Yang kedua, mengukur dampak berikut strategi pada penjualan bulanan. Yang ketiga, membandingkan hasil sebelum dan sesudah inovasi dilakukan. Yang kedua, hasil implementasi. Peningkatan penjualan, yaitu penjualan naik sekitar 30% dalam sebulan. Pasar baru, produk diterima baik oleh generasi muda yang sebelumnya bukan target utama. Penguatan citra produk. Mochi
berubah dari produk tradisional menjadi makanan ringan yang modern dan relevan. Yang ketiga, pembelajaran dari pendekatan berpikir kritis, fleksibilitas, menghadapi masalah dengan pendekatan berbeda memberi hasil yang inovasi. Kolaborasi penting, perspektif dari berbagai pihak, tim produksi, pemasaran, pelanggan, membantu solusi yang lebih matang, adaptasi cepat, dengan evaluasi berkelanjutan, bisnis dapat menyesuaikan solusi dengan kebutuhan pasar. Kesimpulannya, dengan pemecahan masalah kreatif dan berpikir kritis, usaha Mochi berhasil mengatasi tantangan dan berkembang menjadi bisnis yang relevan dengan generasi modern. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.